Part 2 nih. Di part 2 ini kita mau mungkin di kamar mandi boleh kali. Oke. Ya, beda. Kalau dulu kan masih ada GBHN. Presiden itu mendataris MPR, bukan mendataris rakyat. Kalau melihat yang pertama-tama kita mengapresiasi sih. Artinya dengan kelogoan imam besar kita kan, Habib Rizik Syihab, yang memang telah mengikuti proses hukum yang berlaku gitu kan. Panglima TNI mungkin hormat sampai cium tangan. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa negeri ini telah membuka ruang yang luas. Kesempatan kepada siapapun menjadi presiden, jadi gubernur, jadi apapun itu. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Welcome to channel Akmaliansyah Official. Kali ini kita masuk part 2 nih. Di part 2 ini kita mau mengulas lebih dalam lagi tentang apa yang pernah kita bahas di part 1 ya. Nah, di part 1 kita udah membahas tentang seputar pemilu ya, terus tentang Islam yang dikambing hitamkan ya, terkait dengan lintas agama juga ya, toleransi, terus bicara tentang kritik. Bicara tentang kritik tuh ada bentuk kekecewaan ya, bentuk ekspresi masyarakat yang memang hari ini agak dilarang ya, mungkin karena aturan dari Perda juga kali, nggak boleh mencoret-coret di fasilitas umum. Mungkin di kamar mandi boleh kali. Oke. Ke Tumbadai nih. Tumbadai ini kalau untuk mural gitu, kritik, jangankan kritik mural ya, kita update status WA mungkin udah nggak ada lagi privasi di sosial media, WhatsApp maupun Instagram, Twitter dan TikTok misalkan gitu. Itu gimana tuh? Jadi menanggapi tentang kita sulit untuk memberikan pesan, mengingatkan, mengkritik yang katanya kan presiden rindu akan kritik dari masyarakat. Dari kalangan aktivis bagaimana tuh? Kami melihat ini seperti yang dikatakan BEM UI. Jadi ada yang namanya the king of lip service, yang memang pernyataan-pernyataan atau statement-statement daripada presiden ini tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya tentang rindu dikritik gitu kan. Tapi ketika kami menyambut daripada kerinduan itu, kami mengkritik, lalu kami dibungkam. Kami turun ke jalan, kami ditangkap, kami digembosi, lalu kami mengkritik dengan media sosial, kami dikenakan undang-undang ITE, dan kami dengan cara kritik dengan cara seni, lalu dihapus juga gitu kan mural-mural kami atau grafiti-grafiti teman-teman gitu kan. Sehingga saya melihat ini jadi melebar upayanya. Artinya ada upaya sebuah pembunuhan kreativitas di sini. Artinya kan kami ini sebagai anak muda, sebagai mahasiswa tentunya punya cara-cara tersendiri gitu kan, sesuai dengan perkembangan zaman, mengkritik dengan hal-hal yang menurut kajian kami tidak sesuai. Artinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini tidak pro pada rakyat. Tentunya itu ada kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu the king of lip service. Jadi semua yang diucapkan, statement-statement di media-media itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, Bang, dibilang, gue sih nanggepin ya Bang, apa yang dikatakan Tumbadai, dia menutup bahwa penutup kata tadi tidak sesuai kenyataan, tidak terrealisasi dari janjinya. Ini kan janji politik Bang, bahwa penguasa bebas-bebas saja mungkin gitu, seperti itu ya Bang ya. Nah tuh kalau kita kaitkan sama sejarah zaman dulu, presiden sampai sekarang tuh bicara janji politik tuh gimana Bang? Walaupun dia penguasa tapi sah saja, tapi mengecewakan hati. Ya, beda. Kalau dulu kan masih ada GBHN. Presiden itu mendataris MPR, bukan mendataris rakyat. Kalau sekarang presiden mendataris rakyat. GBHN-nya itu ya janji presiden. Rakyat langsung mengontrol. Janji-janji presiden pada waktu kampanye itulah GBHN-nya. Sehingga masyarakat merasa langsung bisa mengukur ini janji ini benar atau tidak. Maka terjadi reaksi bahwa presiden dituding tukang bohong. Karena apa yang diomongin sama apa yang dilakukan
nggak sama. Misalnya contoh, ketika bicara tentang masalah COVID nih, nggak boleh ada kerumunan. Tiba di penguasa boleh. Tiba di masyarakat, loh COVID-nya datangnya dari luar kok, yang dicegat Kalimalang, terus Ciputat. Ini kan seolah-olah yang sumber penyakit virus itu adanya di daerah gitu. Nah sementara orang melihat secara kasat mata, loh itu orang TKA itu tiba ke airport dengan lenggangnya aja gitu, ya kan? Bahkan dalam keadaan PPKM darurat, Bang. Nah, sementara masyarakat diketatkan nggak boleh berkerumun. Lah ini kan yang nggak boleh kan kerumunannya. Yang terjadi sekarang pelarangan orang keluar rumah, kan beda. Nah itu timbul mulai masalah ketidakadilan, yang merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? TKA datang, sementara rakyat nggak boleh keluar rumah, kan gitu. Nyari duit nggak boleh. Kita cuma pemerintah datang hanya seperti ke yayasan nganterin beras. Nah ini kan yang membuat rakyat pada titik tertentu akan terakumulasi emosinya, membuat gerakan. Kalau orang udah lapar, nggak bisa terkontrol lagi, gitu. Jadi persoalan demokrasi tadi, ya upaya ikhtiar penguasa juga menghambat dengan berbagai cara. Bang, tapi GBHN sendiri dihapus kapan tuh Bang? Ya, reformasi itu yang amandemen undang-undang. Berarti Presiden Soeharto adanya GBHN sendiri punya alasan dong ya Bang ya, agar memang Presiden bisa diawasi seperti itu ya Bang? Kalau lihat secara konstitusional Pak Harto legal. Artinya gini, dia tidak janji kepada masyarakat karena dia melaksanakan perintah MPR dalam bentuk GBHN, kan gitu. Dia nggak ada janji dengan masyarakat, dia hanya pelaksana teknis dari penyelenggaraan GBHN. Makanya bertanggung jawabnya dia ke MPR. Namanya pemimpin, dia akan menjadi pelayan dan petugas negara untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh MPR. Oh, yang diamanahkan oleh Iya, MPR. makanya kan dulu presiden mandataris MPR. Sekarang presiden itu mandataris rakyat. Rakyat yang bisa melakukan protes, aksi gitu. Nah, problemnya sekarang saluran-saluran demokrasi mulai dihambat gitu. Bahkan yang prihatin lagi, presiden sendiri menyatakan saya kangen dikritik, terus digambarkanlah orang yang digebukin. Itu nggak boleh. Tapi faktanya hari ini yang dilihat sama masyarakat kan, lihat orang demo digebukin, Iya, Bang. ya mau aksi nggak boleh. Terus kemudian upaya-upaya lain melalui dengan pengembosan, ya kan itu menunjukkan bukti bahwa nggak ada keseriusan penguasa untuk melaksanakan demokrasi. Makanya turunlah indeks demokrasi kita di mata dunia. Nah, tambah lagi aspek hukum yang carut marut, Iya. ya kasat mata kita lihat bagaimana peradilan kasus Habib Rizik misalnya. Sampai hari ini yang seharusnya dia bebas, ya ditunda-tunda. Kan ini jadi momok, ya kan? Iya. Tinggal tunggu momen aja kalau bisa jadi ini jadi apa? Jadi simbol perlawanan nantinya kan? Oke Bang, tuh masalah HRS nih ya kan? Ya. Habib nih, Habib Rizik yang apa namanya kasus kerumunan, ditahan sampai di penjara, divonis, didenda pula ya kan? Itu gimana dari kalangan teman-teman aktivis tuh dari HMI sendiri? Kita melihat yang pertama-tama kita mengapresiasi sih. Artinya dengan kelogoan imam besar kita kan, Habib Rizik Syihab, yang memang telah mengikuti proses hukum yang berlaku gitu kan. Ketika beliau didenda, ketika beliau dipidanakan sampai masuk penjara gitu kan, beliau mengikuti. Cuman kan ada hal-hal yang saya melihat seperti pemerintah ini kacir ketika adanya sosok Habib Rizik ini. Apalagi kan beliau datang dari didatangkan dari Arab Saudi gitu kan, ketika sudah dibolehkan untuk masuk Indonesia. Tapi seakan-akan ini jadi sebuah ancaman besar. Karena sama-sama kita ketahui mungkin beliau tidak korupsi, tidak haus jabatan, tidak juga membuat hal-hal yang memang merugikan negara. Tapi memang kan suara-suara beliau ini yang menjadi stimulus, yang mampu untuk menggerakkan punya daya untuk menggerakkan massa yang dengan sangat besar gitu kan. Tapi Tom, ada nggak rasa kecewa sama presiden kita nih dengan ditahannya HRS? Atau kecewa dengan siapa gitu? Yang hari ini banyak orang pemerintah, pastinya di lingkaran Jokowi ini kan
adalah orang baik gitu loh. Nah, dengan adanya orang baik terus diam seperti itu, ada nggak rasa kecewa dari teman-teman aktivis? Yang pertama, kita kecewa itu terkait dengan ketidakadilan. Jadi tidak juga saya pun dengan teman-teman taklid buta gitu kan kepada salah satu ulama tertentu, tapi kita lebih pada melihat daripada konteks keadilan ini. Artinya ketika HRS dengan kasus kerumunannya dipidanakan, tapi yang tadi Bang Ferry sebutkan bahwasanya Presiden pun pernah menjadi daripada penyebab kerumunan itu kan, kayak kita pernah dengar waktu di NTT yang beliau kasih hadiah-hadiah kepada masyarakat sehingga menimbulkan kerumunan. Terus ada juga beberapa gubernur dan wali kota gitu kan yang memang notabene ternyata pas kita analisa itu adalah tarikan garis politiknya itu masih terafiliasi oleh istana. Nah, inilah yang membuat sebenarnya kita kecewa, yaitu tidak tegaknya keadilan itu sendiri. Oke, Bang, kalau HRS ditangkap nih Bang, terus dipenjara, divonis, itu Presiden posisinya ada di mana Bang? Apakah dia bisa menahan gara-gara HRS punya massa gitu kan, jadi ketakutan dia tahan? Ya, sistem politik kita kan dipisahkan, legislatif, yudikatif. Ya, itu memang otoritas kewenangan dari yudikatif. Tapi persoalannya kan sekarang gini, nggak ada salahnya Presiden misalnya, ya mengingatkan, nggak harus memutuskan kan, nggak harus memerintahkan, mengingatkan, tegakkan keadilan yang sebenarnya kan. Ini kan nggak ada respon. Ya, ketika orang bereaksi tentang ketidakadilan, ya, Presiden nggak ngomong apa-apa gitu. Ini yang jadi masalah. Sementara dia sendiri juga salah satu objek, ya, yang terkait dengan masalah kasus kerumunan misalnya kan. Nah, ini kan juga jadi momok buat masyarakat. Nah, terus soal Habib Rizik misalnya, isu yang paling kenceng kan soal masalah cat mesum. Kok nggak itu yang diadilin? Itu fatal. Saya setuju kalau Habib Rizik betul melakukan itu, penjara. Tapi kenapa justru yang dihukum? Ini kan yang dihukum justru masalah kerumunan. Atau jangan-jangan udah dibayar denda, artinya kepala yang gatel, kaki yang digaruk. Ya kan, yang gatel kagak kelar, yang digaruk malah kobes. Kan itu jadi gitu. Atau jangan-jangan negara lagi sentimen sama FPI-nya kali Bang, bukan HRS-nya. Iya. Gitu, karena punya massa kan. Cat mesum aja kan mungkin selesai di situ. Tapi bukan itu tujuan utama dari orang yang di dalamnya Bang gitu. Nah, terus Bang, bicara tentang tadi Tumbadai coba menyinggung perilaku Presiden bagaimana kejadian di NTT ya, atau di tempat-tempat di mana Presiden memberikan hadiah, dilempar. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya, ini kan menyangkut masalah tingkat kecerdasan masyarakat ya. Ya. Masyarakat suka dengan simbolik-simbolik itu. Masyarakat suka ya Bang? Nah, dengan dia datang ke rumah orang, dengan dia bagi-bagi, itu seolah-olah merepresentasikan wujud dari perhatian dia kepada rakyat. Padahal berapa sih yang disebar? Berapa yang nggak kebagian? Ratusan juta. Iya. Tapi memang itulah kondisi masyarakat kita. Yang simbolik-simbolik itu ternyata lebih berharga daripada kebijakan-kebijakan. Sekarang gini, kalau Presiden dengan kewenangan, jadi bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat, bisa dilakukan itu. Dia punya otoritas. Tapi dia lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya temporer, insidentil, terus dianggap mewakili representasi masyarakat kan. Tapi Bang, mungkin orang yang di sekitar situ kan bisa terima dengan hadiah yang dilempar, tapi berita itu kan tersebar di mana-mana. Mungkin di kalangan masyarakat yang paham tentang perilaku, wah ini nggak punya adab nih, kan seperti itu. Oh iya, makanya kalau mereka yang berpendidikan itu kan menilai, lah ini feodal banget gayanya gitu kan, gitu. Tapi kan di masyarakat bawah nggak bicara gitu. Di tempat Presidennya baik, pun, sosial, lempar-lempar itu. Di TKP masyarakat terima dan senang berharap ya Bang ya. Dan masyarakat kita memang masih seperti itu, suka hal-hal yang simbolik tadi. Dia nggak kebagian aja, asal ngelihat gambar Jokowi bagi-bagi aja tuh udah dianggap mewakili perasaan dia gitu. Ya. Tum, ini kalau tentang presiden kita nih, lagi-lagi kita ngomongin presiden itu. Lu sendiri pernah nggak sih ketika lu nongkrong di mana atau lu lagi berdiam di mana, beraktivitas di mana, lu mendengar atau lu berinteraksi dengan masyarakat, kira-kira tuh opininya bagaimana sih? Terus lu nanggepin nggak? Kira-kira mereka ngomong apa gitu? Selaku lu ketua umum yang pernah bersinggungan langsung di masyarakat tingkat bawah gitu, gimana?
Yang pertama, kita memang menarik sih kalau memang pembicaraan kita ke arah kita berbicara tentang sosok presiden kita ini kan. Artinya saya seringkali bersentuhan atau bersinggungan dengan masyarakat, ya sekedar kayak ngopi-ngopi, ngobrol, diskusi tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan gitu kan, atau tentang kenegaraan, khususnya kan kita melihat presiden kita pada hari ini kan, yang memang saya melihat dari berbagai macam dimensi. Artinya nggak bisa juga kita dari satu sisi saja gitu kan. Jadi ada juga masyarakat yang sangat kontra dengan kebijakan-kebijakan beliau, yang memang sangat merasa dirugikan, yang tidak diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro kepada rakyat. Tapi saya juga menemukan fakta-fakta banyak juga kalangan masyarakat itu yang salut gitu kan dengan sosok daripada Presiden Joko Widodo ini. Salah satunya tentang ternyata di dalam iklim berdemokrasi di Indonesia itu telah terbukti bahwasanya orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa gitu kan bisa menjadi presiden, terlepas daripada kinerjanya baik dan buruk, terlepas daripada timnya yang hebat. Saya pun pribadi sangat sangat salut gitu kan, dalam artian karena memang kalau kita melihat sejarah di tahun 98 itu Wiranto itu adalah seorang panglima TNI Bang ya. Ya. Mungkin kita belum dengar dan belum tahu siapa sosok Joko Widodo. Tapi kita lihat setelah beliau memenangkan. Belum siapa-siapa lagi ya? Hah? Dia belum siapa-siapa lagi. Belum siapa-siapa. Mahasiswa UGM, Bang? Bukan? Apa udah lulus dia? Udah lulus. Ya udah. Mungkin kalau misalkan waktu itu Presiden Joko Widodo ini ketemu Panglima TNI, mungkin hormat sampai cium tangan. Iya. Tapi kita lihat di tahun 2014 setelah beliau memenangkan Pilpres, bahkan seorang mantan Panglima TNI itu jadi pembantunya. Menteri itu kan pembantu presiden gitu kan. Artinya dunia ini bisa kita menyaksikan sendiri dunia ini berputar pada porosnya. Artinya gitu kan. gini, lepas dari suka nggak suka, kita bersyukur bahwa negeri ini telah membuka ruang yang luas. Kesempatan kepada siapapun menjadi presiden, jadi gubernur, jadi apapun. Itu satu hal yang kita nggak lepas dari suka nggak sukanya kita dengan presiden yang sekarang ini, dengan prototipnya dia. Tapi fakta menunjukkan bahwa sekarang ada ruang yang sama. Kalau dulu kan kita kalau bicara pemimpin muter-muternya di ring satu aja, ya kan? Dan satu hal yang sangat kita banggakan adalah TNI. Loh, TNI itu mereka belajar perang, dia belajar politik, belajar ilmu negara, kualitasnya luar biasa. Ini kader-kader bangsa yang luar biasa. Mau loh mereka solid, gitu dengan pemisahan sang. Saya juga yakin nggak semua TNI atau prajurit suka dengan, tapi itu fakta yang harus kita terima secara politik bahwa dia presiden solid, dipimpin oleh seorang sipil Bang ya. Nggak ada yang iri misalnya. Siapa dia? Gue yang ikut perang, gue yang ini, kan nggak ada rasa itu. Itu satu hal yang kita bangga di negeri ini. Nah terus kemudian memang tatanan hukum yang harus ditata. Persoalan di kita ini soal hukum aja. Kita banyak pengadilan, tapi di mana keadilan? Yang belum kita temuin keadilan nih, pengadilannya udah banyak, ratusan, 500 lebih. Banyak tapi sulit menemukan keadilan nggak ada. Nah ini yang harus kita benahin. Soal masalah yang lainnya, misalnya terkait dengan Islamnya, saya ngelihat ya alhamdulillah sebetulnya Islam di Indonesia lumayan terfasilitasi. Ya, kita nggak bisa bilang oh Islam nggak juga. Memang ada beberapa, misalnya ulama kiai yang dipenjara. Ini yang juga kita kecewa. Saat ini rakyat kecewa. Banyak yang kecewa, tapi belum tahu apakah mesti marah. Kan gitu. Kalau kecewa kan dia nggak melakukan aksi. Tapi kalau marah, kalau sampai ke tingkat marah berarti dia mulai bereaksi. Nah saat ini pemerintah rakyat ini baru kecewa aja. Gitu. Menarik nih Pak. Bicara tentang presiden sudah nih Pak. Bicara tentang opini masyarakat juga udah. Kira-kira apa lagi nih Pak? Apa kita teruskan lagi di part 3 aja kali ya nanti ya. Next time kita panjang umur, kita bahas lebih dalam lagi ya. Ya semoga apa yang gue sampein ya di konten gue nih bersama dua tokoh muda dan tokoh doi nggak mau dibilang tua, tokoh dewasa ya. Tokoh senior ya. Ya udah. Nanti kita lanjut di part 3. Tapi gue nggak janji gitu. Ya semoga ini jadi manfaat
dapat mengedukasi masyarakat yang hari ini kita sedang lapar, kesal, dan kecewa. Semoga mengedukasi, berpikir cerdas, bukan dengan emosi. Gua Akmaliansa Official, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.